kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Oke, di bab berikutnya, Syekh Shafii Rahimahullah Barakfuri ini membahas mengenai kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitar Arab. Ya, kekuasaan yang di sekitar Arab. Nah, di sini kita menambahkan sedikit ya supaya memperjelas maksud-maksud beliau. Nah, cuman yang pasti, hadirin sekalian, kita akan melihat pada saat itu masalah terbesar dunia itu apa? Pada saat itu di hampir seluruh penjuru dunia ada satu masalah besar yang sama, yaitu hilangnya standar mana yang benar, mana yang salah. Jadi gini, selama ini dunia itu Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam itu punya standar benar dan salah kan ya? Karena Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah, ya kan? Setelah itu turunlah Nabi dan Rasul. Tujuan utamanya Nabi dan Rasul itu turun adalah untuk menentukan standar-standarnya. Ini benar, ini salah. Ya, karena manusia itu tidak punya kemampuan menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita lihat Nabi dan Rasul sepanjang zaman, tugas mereka adalah membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga tidak ragu lagi kita bilang ini benar, ini salah. Oke. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan wafat, setelah itu ada namanya masa fatrah, yang mana tidak ada kenabian lagi setelah itu. Sampai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, selama kurang lebih 600 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, tidak ada lagi orang yang hidup atau diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Dan apa dampaknya? Dampaknya kalau kita lihat, ini akhirnya kondisinya sangat parah. Kalau kita lihat ya, ini pertama di Romawi sama di Persia. Oke, di Romawi. Oke, ini Romawi ya. Romawi itu sebenarnya di masa Nabi SAW itu sudah hancur yang barat, tinggal tersisa yang timur. Tapi nggak akan kita bahas sekarang ya. Ini malah bikin panas. Ini udah mulai panas soalnya. Oke, intinya Romawi itu ada di masa Nabi SAW. Tapi kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Oke ya. Oke, ini tadi Romawi ini dulu salah satu superpower yang ada di muka bumi ya. Seperti kalau sekarang kita lihat Amerika, itu dulu Romawi dulu. Nah, kita lihat ini karena tidak adanya standar kebenaran mana yang benar, mana yang salah. Salah satu yang paling merajalela di Romawi pada saat itu adalah pajak. Pajak itu gila-gilaan. Orang Romawi itu betul-betul masalah pajak mereka mikirin semua hal bisa dipajakin. Bahkan nanti muncul namanya pajak sampai ada pajak garam. Karena mereka ngelihat oh orang-orang mulai beli garam nih. Akhirnya yang punya garam harus bayar pajak. Ya, dan seterusnya. Karena mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, akhirnya ya udah sesuka-suka mereka saja. Orang yang punya garam dipajakin, orang yang punya roti dipajakin dan seterusnya. Ya, masalah pajak merajalela luar biasa parah, dan sebenarnya pajak yang merajalela inilah yang kemudian memudahkan kaum muslimin akhirnya melakukan futuhat di tempat-tempat yang dikuasai Romawi. Jadi karena dulu mereka nggak tahu ya ini pajak itu standarnya apa, akhirnya datang Islam. Islam punya aturan mengenai pajak, zakat. 2,5% nih, coba saya tanya Kang, 2,5% teh, ini apakah ijtihad ulama atau kata Nabi SAW? Apakah Nabi bilang, oke, zakat 2,5% gitu? Kira-kira Nabi udah kenal ini belum? Persentase. Prosentase. Kira-kira dari mana Kang? 2,5% ini angka dari mana? Kok tiba-tiba kita zakat 2,5% gitu? Dari ulama ya? Oke, ada lagi pendapat lain? Nggak ada yang bilang dari Nabi nih, nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Zakat 2,5% ini pada saat dunia nggak punya aturan mengenai pajak loh. Pajak di Romawi itu gila-gilaan. Mereka betul-betul semuanya dipajakin dengan jumlah yang nggak masuk akal. Sementara Nabi SAW saat itu ngomongin zakat, beliau menyebutkan sendiri angkanya 1/40. 2,5% itu bukan ijtihad ulama loh. Itu kata Nabi SAW, 2,5%, Nabi yang bilang. Tapi bahasanya 1/40 memang. Gitu ya. Ya 2,5%. Di saat dunia nggak punya aturan mengenai pajak dan pajak bisa semena-mena karena nggak ada aturan, Islam datang ngebawa aturan mengenai zakat 2,5% dengan angka yang sangat spesifik. Bukan hanya itu. Islam bahkan mendefinisikan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Sederhana ya, kalau sekarang dibilang, saya sekarang tanya, misalnya Kak Nunu yang kaya tuh siapa Kak Nunu? Enggak. Kalau gitu rasis ya, takut. Mang Diki ya benar. Enggak, kalau dibilang apa ukuran kaya tuh apa sih gitu? Ini mah nggak curang, jawabnya sesuai dengan ini ya. Oke, cuman gini, kalau kita dibilang si kaya dan si miskin kan agak susah sebenarnya aturannya gitu ya. Maksudnya kita nggak benar-benar, apalagi di masa ini. Di masa ini orang-orang yang miskin tuh betul-betul diporotin betul. Karena mereka lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya uang buat punya kekuatan, akhirnya mereka malah dizolimi terus-menerus. Karena nggak jelas mana yang miskin, mana yang kaya.
Nah Islam datang, Islam diperjelas siapa yang kaya. Kata Islam yang kaya itu adalah hartanya dalam 1 tahun mencapai nisab sebanyak 85 gram emas. Clear sekali. Jadi dalam Islam itu yang kaya itu yang dia punya harta sebanyak 85 gram emas atau kurang lebih 90 juta. Di 90 juta rupiah sekarang ya. 90 juta rupiah itu aset dia ya. Motor itu nggak kehitung tuh. Motor, rumah, apa yang dipakai, perhiasan yang dipakai ya, itu nggak dihitung. Tapi aset kita sebanyak 90 juta itu disebut orang kaya tuh. Dan dampaknya apa orang kaya itu dia harus bayar zakat. Jadi clear banget. Jadi nggak ada namanya aturan semena-mena itu oke, semuanya bayar pajak, semuanya bayar zakat, nggak ada. Dan ini hadir, angka-angka itu hadir di tengah kondisi pajak dunia itu sedang merajalela, atau pajak khususnya di Romawi yang tidak jauh dengan Arab saat itu merajalela sekali. Semua hal dipajakin. Semua hal dipajakin. Baik, berikutnya masalah perbudakan. Ya, perbudakan itu luar biasa, ini masalah yang sangat serius dari dulu di Romawi dan Persia. Tapi nanti lebih parah lagi di Persia ya. Di Persia, Romawi lumayan parah juga masalah perbudakan ya. Lalu berikutnya masalah moral yang serius ya, kita lihat di sini masalah mereka punya kebiasaan ya. Kita tahu kan ada film Gladiator kan. Coba Gladiator itu kalau kita pikir-pikir kan ekstrim ya. Coba ada manusia disuruh bunuh-bunuhan yang bisa menang kemudian disuruh keluar dan seterusnya. Ini masalah moral yang serius. Terus perzinahan merajalela dan seterusnya semua dinormalkan ya, seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena manusia tidak punya pandangan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya muncul siapa? Muncullah para filsuf. Ada Plato, ya kan, ada Socrates dan seterusnya. Aristoteles. Dan angkat sekalian, ini Plato, Aflatun ya, Plato, dia punya sebuah konsep namanya utopia. Utopia ini adalah, menurut dia, ini adalah negara ideal tuh harusnya seperti ini. Di sana di Plato yang dituliskan dengan jelas ya, beliau nulis dengan jelas, salah satu ciri dari negara yang utopia, negara yang sempurna adalah adanya budak-budak yang menjadi pekerja kasar. Begini aja. Karena manusia nggak tahu benar yang salah, akhirnya mereka mencari orang yang bisa memikirin siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya mereka mengacu kepada para filsuf ini, diantaranya adalah Plato yang kemudian melihat perbudakan itu sesuatu yang wajar dan bahkan harus ada dalam sebuah negara yang utopis, sebuah negara yang sempurna. Ini kalau ngomongin Plato nih harus nanya Kang Ricci nih, ya. Kang Ricci nih wajah-wajah Plato. Enggak, lebih cepatnya Lao Tzu ya, Lao Tzu. Filsuf Cina. Konghucu ya. Gitu ya. Jadi saat itu bahkan sampai seperti itu di Plato. Oke, berikutnya lanjut. Berikutnya adalah Persia. Oke, ini Persia ya. Ini jadi kalau kita lihat kalau Romawi itu sebelah barat, Persia itu sebelah timur. Timur barat oke lah ya. Kalau di sini berarti timur sebelah kanan, ya. Ini sebelah kiri. Oke, Persia di posisinya di sini kalau kita lihat ya, ini tidak jauh beda kondisinya. Oke, Persia ini mereka tidak tahu mana yang benar mana yang salah sehingga mereka muncullah para filsuf juga. Ada salah satu filsuf yang namanya Mazdak. Mazdak ini punya ide namanya permisivisme atau kalau bahasa Arabnya itu sawasiyah. Semua manusia itu sama menurut Mazdak. Atau bahkan bukan manusia, seluruh makhluk hidup itu sama. Dan ini kan kelihatannya bagus ya. Oh manusia sama? Iya dong, manusia harus sama dong. Tahu nggak samanya dalam hal apa? Ini menurut Mazdak ya. Dalam hal bahkan masalah harta dan masalah istri. Jadi menurut Mazdak, dan ini kehidupan Persia pada saat itu, ya. Ini orang itu boleh ya, ada rumah tuh punya harta, dia masuk ngambil uangnya. Karena menurut Mazdak semua itu hartanya milik bersama. Bukan hanya itu, istri. Orang datang ke rumah seseorang, kemudian mengapa-ngapakan istrinya, itu tidak masalah karena itu milik bersama. Ada pikiran kenapa? Karena mereka nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan ya. Coba kalau dibilang itu salah, apa ukuran salah? Coba apa ukuran salah coba? Akhirnya dari situ muncullah di Persia pada saat itu merajalela yang namanya incest. Ada raja-rajanya di awal-awal itu mereka menikahi anaknya sendiri, gitu ya. Nanti ada yang menikahi ibunya sendiri. Incest merajalela sekali pada saat itu. Karena mereka nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Permisivisme itu artinya semuanya boleh dilakukan. Tidak ada batasan sama sekali. Terus kenapa mereka ngelakuin? Karena mereka bingung, apa sih yang benar, apa yang salah. Ya kan? Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, ini contoh ya. Lalu kemudian berikutnya. Oke, selain itu, akhirnya mereka bikin agama ya. Agamanya mereka kemudian menyembah api, namanya Zoroaster gitu ya. Agama menyembah api, mereka pikir api itu bisa disembah dan seterusnya. Masalah agama. Oke, masalah Eropa ini parah juga ya. Ini disebutin oleh para sejarawan Eropa sendiri ya. Ini bukan suatu yang dibuat-buat oleh sejarawan Muslim ya. Ini suatu yang disebutin adalah Gustav Le Bon gitu ya. Kak Nunu benar nggak Kak Nunu? Saya harus dikoreksi sama Kak Nunu.
Oke, ini ada satu yang lucu masalah Eropa. Filsuf Eropa. Karena ini filsuf Eropa yang sebelahnya filsuf Cina. Di Eropa, Kang Tete sekalian, ya, ini mereka punya masalah serius, utamanya dalam masalah kesehatan, kebersihan. Tahu nggak? Mereka ini punya kebiasaan, khususnya di Skandinavia ya. Jadi kalau Kang Tete lihat ya, di Skandinavia itu daerah. Oke, ini Eropa yang atas ya, itu Inggris tuh, Ireland kan, terus ada Swedia, Finlandia gitu ya, yang di atas tuh yang ada benderanya. Daerah situ daerah dingin. Nah sehingga akhirnya mereka menyimpulkan karena cuacanya dingin dan seterusnya, akhirnya mereka punya semacam konsensus bahwa mereka itu hanya perlu mandi setahun sekali. Bukan hanya itu, mereka percaya bahwa keringat itu adalah sesuatu yang membersihkan badan. Coba, tapi bisa disalahin nggak kira-kira? Susah disalahin, karena apa ukuran bener salahnya? Iya kan? Viking itu hidup dengan barbar segala macam, ada yang bisa nyalahin, susah juga. Karena ukuran bener salahnya nggak jelas, apa ukurannya? Apa ukurannya coba? Kesepakatan dunia belum ada, ya, apalagi agama belum ada dan seterusnya. Ya sah-sah aja mereka berpikir kayak gitu kan. Mandi setahun sekali gitu ya. Makanya saya kebayang kalau hidup Viking kayaknya bau banget. Ya. Orang bangunnya mandinya setahun sekali gitu ya. Makanya kalau ada yang jarang mandi nih keturunan Viking. Jarang mandi gitu ya. Ya, itu di Eropa pada saat itu kondisinya seperti, dan ini diakui ya, makanya nanti ada masalah serius ya Kak Nunu ya di abad ke-13-an ya, ada penyakit Dark Death itu ya, kematian hitam kan, karena mereka menjaga tikus dan seterusnya ya, masalah higienis yang luar biasa parah gitu. Dan ini diakui sendiri ya, nanti ada, ini bukunya bisa diakses sampai sekarang ya, ini saya baca sendiri bukunya The World Economy, karangan Frederick Pestutz, dia bahas mengenai masalah ini. Nanti ada sabun segala macam dikenalkan justru oleh peradaban Islam setelahnya. Cuman yang pasti mereka kalau dibilang jorok, cuman kalau dibilang salah ya susah juga. Apa ukuran salah benernya? Jadi masalah dunia pada saat itu adalah mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ini di Eropa. Ya, kemudian di belahan dunia lain di Cina ya. Nah Cina ini menarik. Cina ini sebenarnya adalah sebuah peradaban yang sangat maju. Sangat maju sekali, mereka canggih sekali, apalagi dalam masalah peperangan dan seterusnya. Mereka punya filsuf-filsuf hebat. Nah ini adalah filsuf-filsuf hebat Cina ya. Jadi mereka saat itu tidak ini ada yang jurusan filsafat nggak ya? Bisa dijelasin juga gitu ya. Oke, dulu akhirnya di Cina karena mereka bingung apa yang harus jadi ukuran, akhirnya mereka menjadikan ukuran filsuf-filsuf ini. Lao Tzu misalnya, dia punya aliran namanya Taoism. Pernah dengar nggak? Aliran Tao, ya kan? Tahu nggak inti dari aliran Tao itu apa? Aliran Tao adalah hidup itu mengalir seperti air. Jadi kalau ada yang gitu, hidup mengalir welah. Nah itu Taoisme tuh. Ya, hidup mengalir seperti air. Maksudnya apa? Misalnya beliau bilang, manusia itu harusnya pada saat dia melakukan sesuatu, dia nggak perlu mikirin untuk apa. Jadi misalnya kita mau bangun rumah ya, dia nggak perlu mikir ini buat apa sih bangun rumah. Ya udah bangun aja, ngalir aja gitu ya, gitu ya. Santai aja gitu ya, santai aja. Hidup mah santai aja, ngalir aja gitu ya. Ngalir tapi airnya nggak ngalir gitu. Dark jokes ya. Ya. Jadi hidup itu ngalir aja. Atau misalnya mereka punya Taoisme itu percaya harusnya manusia itu nggak punya konflik. Jadi kalau ada masalah itu harusnya jangan nggak usah konflik gitu. Ya udah ngalir aja, selesai aja gitu gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang suka kayak gini ini Taoisme nih gitu. Ngalir aja, hidup tuh ngalir aja gitu ya. Terus ada Confucius ya. Confucius itu ini peradaban yang sangat menekankan pada manusia ya. Jadi ini sangat manusia oriented, semuanya itu tentang manusia. Alam itu diciptakan untuk manusia dan seterusnya. Ini Confucius. Lalu ada Buddha. Nah, Buddha ini masalahnya adalah mereka membuat sebuah aturan-aturan dalam kehidupan, tapi kemudian ujungnya mereka yang disembah. Ya. Tapi intinya adalah kalau kita lihat manusia itu lagi berusaha mencari satu hal, yaitu ukuran mana yang benar, mana yang salah. Mereka bingung apa yang benar, mana yang salah. Makanya saya bilang peradaban-peradaban ini nggak bisa disalahin, karena mereka bingung juga mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dikit ya. Oke, di India ya, ini India. Di India perindapan. Ya, di perindapan ini lebih ekstrim lagi gitu ya. Kalau kita lihat, tapi lagi-lagi gitu ya. Ini mungkin kita di sini kita bisa ketawain gitu ya. Cuman kalau kita hidup di zaman sekarang, di zaman mereka mungkin kita nggak ketawa, kita bahkan ikut karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga mereka memutuskan apa? Ya udah kita sembah sapi gitu ya, kita sembah tikus. Makanya di sana ada kuil tikus kan ya. Kuil tikus dan seterusnya. Mereka sungai-sungai itu harus dikasih sesembahan kan, segala macamnya gitu ya.
semuanya disembah. Bahkan, ini menarik ya kata Dr. Gib Sirjani, bahkan orang India itu mereka saking sukanya, jadi orang India itu punya kecenderungan buat menyembah sesuatu. Ini menarik nih, mirip orang Indonesia. Suka ada kecenderungan buat menyembah sesuatu. Bahkan sampai orang India itu nyembah alat-alat perang coba. Makanya kita sampai bingung kok bisa gitu ya, ada kepikiran buat nyembah alat perang gitu. Jadi mereka bingung ngapain ya, akhirnya sampai menyembah hal-hal yang aneh sekali yang tidak perlu disembah gitu ya. Di India pada saat itu kondisinya seperti itu. Belum lagi masalah kotor dan seterusnya ya pada saat itu.